Anda masih bersama kami di Prime Plus, saya ke Mas Yan lagi. Mas Yan, singkat saja. Ya. Jadi sebetulnya soal dampak itu seberapa bisa dari dunia digital, udara itu bisa mempengaruhi sebetulnya dunia nyata? Jadi kalau bicara itu, dicek aja kemarin kejadian 25-28 Agustus. Oke. Itu fenomenanya itu dari medsos dulu Mas, yang kami pantau. Terus terkait dengan MBG ini juga kurang lebih seperti itu. Karena sekarang ini polanya adalah yang jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Gitu. Apa kejadian di Banggai, orang Jakarta ikut merasakan. Itu yang Anda sebut resonansi tadi ya? Resonansi tadi gitu. Dan saya yakin juga tingginya media mainstream untuk mengikuti kasus MBG itu tidak terlepas dari percakapan medsos yang juga begitu tinggi. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas. jadi ya maksudnya kalau tidak kemudian dijawab dengan baik, itu Iya. akan bisa menimbulkan gejolak juga? Iya betul, dan Oke. itu sebetulnya bahaya ya. Minggu lalu juga sudah saya katakan itu. Ini kalau polanya masih pola reaktif gitu, cari-cari kesalahan, terus kedua tidak ada sinergitas antara KL gitu. Itu kemungkinan besar akan betul-betul menurunkan reputasi presiden itu Oke. di 1 tahun pertama udah begitu rusak Mas. Oke, Cuma baik. gara-gara MBG itu. Baik, Gitu. ini bagian Anda menjelang 1 tahun. Jadi secara citra ini kemudian program prioritas, apakah seberapa ini kemudian bisa memberikan garis hitam begitu pada catatan 1 tahun Pak Prabowo nanti? Kan kemarin sudah ada di survei yang memperlihatkan kepada kita tingkat penurunan kepuasan kepada Pak Prabowo kan, dan angkanya cukup signifikan dari sekitar 80 seperti diungkapkan oleh Menko Polkam sewaktu audiensi dengan DPR sekitar 2 atau 2 bulan yang lalu lah seingat saya ya. Sekarang sudah sekitar 60-an. Jadi hilang 60% gitu. Sebetulnya menurut saya ya kan pertanyaannya soal MBG ini ya. Apakah betul-betul ini kan program yang kita lihat sangat betul-betul diandalkan oleh presiden gitu. Tapi tadi Bung Isnur menyebut kok ditangani oleh orang-orang yang kelihatan nggak profesional di bidangnya gitu. Nah, saya melihatnya begini, Bung Bram. Ini kan wakil presiden kita ini relatif nggak punya pekerjaan, ya kan? Pekerjaannya akhir-akhir ini kita lihat dari sekolah ke sekolah. Awalnya dulu soal rambut panjang kan, kemarin-kemarin sampai buka isi tas gitu ya. Kenapa sih presiden nggak mengaktifkan saja wakil presiden ini untuk betul-betul ngawasin MBG gitu loh? Oke. Tidak kemudian karena program prioritas presiden harus presiden sendiri yang mengawasi kemudian? Kan wakil presiden pun yang melakukan kan dengan sendirinya itu program presiden. Kan kita nggak menyebut itu program wakil presiden. Oke, Gitu. oke. Itu program presiden. Tapi bukankah kemudian orangnya sendiri yang mengawasi akan sesuai dengan visi yang kemudian dibawa presiden begitu? Lah, Dengan logika itu Bang? kalau begitu apakah BGN dengan sendirinya sesuai dengan visinya Pak Prabowo? Oke. Nah, jadi ya ini soal manajemen pengelolaan saja gitu. Nah, menurut saya begitu banyak persoalan yang sekarang dihadapi oleh Pak Prabowo gitu, dioptimalkan sajalah perannya wakil presiden ini. Oke. Misalnya dengan ngurusin MBG ini gitu Dan ya. itu pada sektor pengawasan begitu maksudnya ya? Saya kira bukan hanya pengawasan, tapi juga soal manajemen. Ini kan kalau kita lihat secara umum nih adalah soal manajemen pengelolaannya kan. Gitu. Jadi orang-orang yang semestinya bekerja macam-macam itu, nah kita lihat kok jadi begini gitu ya. Lalu muncullah berbagai pernyataan-pernyataan dari masyarakat, oh ditangkap presiden malah sebagai upaya politisasi gitu loh. Padahal menurut saya politisasinya justru ketika presiden membicarakan ini seolah-olah ada orang yang ingin mempolitisasi gitu loh. Gitu. Baik. Menyebutkan malah masuk ke sana ya maksud Anda begitu ya. Mas Isnur, jadi kalau kita bicara tata kelola, amburadul, seberapa kita masih bisa berharap sebetulnya ini akan cepat dapat respon yang baik, yang efektif dari presiden? Mengingat Prabowo dan seluruh jajaran pemerintahan menganggap ini remeh, maka mereka tidak akan menemukan masalah strukturalnya. Anda anggap ini anggapan remeh kemudian? Dari cara Prabowo menyikapi Iya kelihatan dengan dari ini 0,017. masalah angka 00 itu ya jelas itu amat meremehkan. Jadi kesalahan pemerintah adalah tidak berefleksi, tidak bercermin tentang dirinya yang salah. Betul. Dia selalu menyalahkan yang di ujung SPPG. Padahal mata rantai itu dimulai kesalahan adalah dengan kegagalan merencanakan. Dan dalam konteks kebijakan berarti dia merencanakan buat gagal. Dari cara visi, mengukur, menimbang mana yang jadi target area
Dan ada satu prinsip keindonesiaan ya yang sangat digaungkan oleh para founding people ya tentang gotong royong. Ini rusak, Mas. Oke. Jadi selama ini di masyarakat tuh kalau ada kesulitan, kalau ada ketantangan termasuk stunting itu gotong royong, masyarakat saling membantu. Nah ini kok pemerintah mencerabut gotong royong itu. Pelibatan Nggak ada masyarakat. Jadi tidak ini ada ya? proyek dari atas anggaran APBN cak langsung ke SPPG, masyarakat nggak dilibatkan, orang tua nggak dilibatkan, sekolah nggak dilibatkan, kampung nggak dilibatkan. Oke. Jadi apa? Menghilangkan fungsi publik, fungsi rakyat ya, fungsi warga dan fungsi kohesi sosial dalam mengatasi masalah. Oke, Seolah-olah ratu adilnya itu penyelesaian masalahnya presiden. Ya, maka kalau ada seperti itu kegagalannya kegagalan presiden. Oke. Saya ke Mas Ubed. Jadi artinya pelibatan masyarakat dari menunya saja. Saya ingin masuk di situ. Seberapa itu bisa mencerminkan? Apakah kemudian hari ini bisa kita lihat ada semacam keseragaman di seluruh Indonesia? Iya, jadi ada penyeragaman menu ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke orang suruh makan nasi gitu. Sementara menu-menu lokal itu sama sekali tidak ada, tidak tercermin dalam hidangan yang dimakan anak-anak di Walaupun sekolah kemarin ada ikan hiu yang di Indonesia Timur kalau tidak salah ya. Iya, itu kan kemudian Walaupun keracunan juga. gitu kan gitu. Kemudian ada banyak sekali makanan-makanan yang ultra processed food. Kemudian ya makanan-makanan yang berbahaya gitu ya. Yang itu sebenarnya dari sisi standar gizi mestinya tidak boleh dikonsumsi anak-anak gitu. Bahkan kandungan gandum dan seterusnya itu banyak sekali. Sementara pemerintah punya program swasembada pangan misalnya, petani lokal dikembangkan dan seterusnya. Ini kontradiktif Saya dengan mau tanya Bung Ubed, itu. benar nggak sih bahwa biaya untuk konsumsinya itu hanya sekitar 7-8 ribu? Jadi mestinya itu per porsi 10.000, mestinya. Iya. Tetapi di lapangan ketika kita tanya ke dapur-dapur ya, ke SPPG beragam. Ada yang bilang 8.000, ada yang bilang 7.000 loh. Ini gimana? Padahal BGN bilang 10.000. Itu SPPG yang mengaku pada SPPG, JPP ya? iya SPPG gitu. Jadi ketika mereka disuruh ngelola 7.000, 8.000, ya jadinya semangka setipis ATM itu gitu. Dan salah satu tadi di Aceh Tamiang begitu berbau akhirnya membuat anaknya keracunan juga. Dan saya nggak mendengar Presiden Prabowo menyikapi itu, menyikapi soal kemungkinan adanya permainan angka ini gitu loh. Jadi memang saya menduga ya ketika pidato kenegaraan kemarin Agustus itu dia mengglorifikasi keberhasilan itu adalah data yang false, data yang palsu. Jadi ada data yang disediakan presiden, data yang baik-baik saja. Asal Bapak senang gitu. Asal Bapak senang. Jadi antara informasi yang Mas Yan sampaikan tentang publik yang mendapat informasi dengan yang presiden terima itu nggak sama. Jadi lagi-lagi ada semacam isolasi informasi dari masyarakat kepada presiden. Ini yang berbahaya. Yang saya khawatirkan bukan isolasinya, justru presiden sendiri yang mengisolasi dirinya, itu yang saya khawatir. Jadi walaupun ini masih dugaan Anda. Iya, dugaan saya presiden sendiri. Kalau datang ke saya yang bagus-bagus ya, jangan yang buruk-buruknya gitu. Jadi ya para pembantunya ini buat aja laporan-laporan yang mantap lah ya kan gitu, dengan mengabaikan semua yang kejadian. Coba Anda bayangkan, misalnya pembangunan Koperasi Merah Putih, kan itu dipuji oleh presiden tuh. Oh ini ternyata lebih cepat dari waktu yang kita inginkan. Oktober baru sekian, ternyata di bulan Juli sudah bisa gitu. 2 bulan setelah itu menterinya dicopot. Oke. Jadi maksud Anda angka tidak bisa menunjukkan kualitas. Bukan itu satu. Yang saya mau katakan itu adalah jangan-jangan presidennya sendiri yang mau laporan itu asal Bapak senang itu maksud saya gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan tidak hanya dari saya. Pertanyaan dari netizen kita akan buka bersama untuk kita bahas di sini. Silakan teman-teman ditampilkan. Kami sudah merangkumkan ada beberapa pertanyaan dan juga pernyataan dari warganet yang menonton kita sejak tadi melalui kanal YouTube CNN Indonesia. Ada 4, Irwana Nazif, Yunita Anggraini, Tatang Jaya Raspati, dan juga Andini. Kita lihat pertama, apa bahan yang digunakan untuk MBG sudah kadaluarsa? Saya ke Mas Ubed. Adakah kemudian seperti ini, Mas? Iya, sudah banyak sekali ya, banyak sekali. Bahkan ada makanan. Jadi kalau misalnya beli setiap hari, misalnya sayur misalnya, itu kan kosnya tinggi juga gitu. Karena itu mereka beli sayur dalam jumlah besar, beli ikan dalam jumlah besar, daging dalam jumlah besar. Tetapi
nyimpannya bagaimana gitu kan? Ketika alat penyimpanannya sangat terbatas, lalu dipaksakan sehingga ada banyak bakteri-bakteri keracunan. Apalagi satu SPPG bisa ribuan porsi. 3.000, ya 3.000 rata-rata minimal ya. ya, minimal 3.000. Oke, jadi kemudian ada anggapan ini Iya benar, terjadi, itu terjadi gitu. Nah ketika masyarakat melakukan pengawasan terhadap SPPG itu susah sekali gitu loh. Sekolah juga tidak punya nilai tawar, misalnya mereka diajak diskusi tentang menu, mereka nanya tentang bagaimana dari sisi higienis ya, ini makanannya bagaimana di dapur, itu sekolah tidak punya hak sama sekali dan tidak diberikan hak itu. Oke, gitu. oke. Dan tidak punya pilihan SPPG yang mana begitu ya, Iya. artinya untuk memilih kualitasnya. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Oke, kali ini apakah publik bisa ikut mengawasi agar program MBG benar-benar berpihak pada kesehatan, bukan sekedar proyek besar? Mas Isnur, jawaban Anda. Sangat bisa, dan ini sangat diharapkan. Tapi memang kita tidak bisa mengharapkan presiden dan pemerintah membentuk kanal pengaduan. Jadi sebaiknya mungkin kita bikin sistem sendiri, membantu Mas Ubed, JPPI yang tersebar di mana-mana. Bersama YLBHI, kami juga sedang membuka posko pengaduan di seluruh kantor LBH di 18 provinsi. Jadi mungkin kita bisa menggunakan itu. Artinya sudah berapa lembaga kemudian hari ini dibantu advokasi oleh YLBHI? Di kantor-kantor LBH itu kita mencari warga yang sebenarnya berani untuk mengemukakan fakta-faktanya menjadi fakta hukum. Karena kan sebenarnya ada fakta-fakta nih banyak-banyak, tapi ketika dia menjadi fakta hukum, dikontrakkan, dikerangkakan dalam kerangka hukum, itu kan belum tentu semua berani. Oke. Nah, kami sebenarnya mendorong kira-kira gini, ada gerakan saling jaga di antara warga di seluruh kampung-kampung. Kalau emang ada warga yang menilai bahwa potensi MBG ini meracuni anak-anaknya, maka warga ini bisa menjaga, meyakinkan sekolah untuk tidak memaksakan makan itu. Jadi jangan sampai ada pemaksaan kepada sekolah dan murid-murid memakan makanan yang mereka nggak mau. Oke. Dan mereka ketika menolak MBG itu adalah hak untuk mereka dapat kesehatan mereka sendiri. Oke. Jangan sampai ada menyalahkan sekolah, menyalahkan anak-anak ini, gitu. Dan ini kasus pribadi saja, anak-anak saya di sekolah, mereka bertanya, mereka takut, anak-anak usia 8 tahun takut, ayah saya makan jangan ya. Dan kalaupun makan nggak enak banget, gimana ya menolaknya gitu. Nah, maka anak-anak harus diberikan pemahaman bahwa mereka punya kebebasan Untuk memilih, iya atau untuk tidak. memilih yang terbaik buat mereka. Oke, Mereka baik. dijamin kebebasan buat bersuara. Dan juga jangan ragu untuk misalnya terlibat dalam perbincangan sosial media. Jadi ancaman-ancaman bahwa dilarang upload itu menurut saya justru menghalangi hak anak untuk menyampaikan ekspresinya, menyampaikan sebuah fakta. Nah, kita harus menjamin juga perlindungan hukum buat anak-anak sekolah yang menyuarakan pendapatnya dan melaporkan kepada misalnya Mas Ubed, JPPI, kepada YLBHI. Oke, jadi mulai dari situ sebetulnya. Mulai dari situ, ya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, lebih baik bawa bekal sendiri, lebih aman biarpun lauknya seadanya, dimasak dengan kasih sayang ibunya. Wah, ini harus kita underline. Bang Rey, komentar Anda, Bang Rey. Ya nggak perlu dikomentari. Ya itu benar. Karena itu tadi ini bukan soal bukan enak nggak enak. Kalau udah tambah kasih sayang, apalagi yang lebih enak dari itu ya. Oke, kita lihat berikutnya kalau gitu Mas langsung. Bram, ada banyak komentar dari teman-teman dan yang juga oleh beberapa orang ya seperti Basuki Cahayapurnama, ketika negara mensubsidi atau membantu keluarga, sebenarnya yang akan terbantu bukan hanya anaknya. Jadi gini, anak-anaknya makan di sekolah, ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, pamannya makan nggak? Oke. Gitu. Itu kan ada rasa ketimpangan juga dari anak kepada keluarganya. Keluarganya nggak makan mungkin seharian, terus adiknya makan di sekolah. Nah, itu menciptakan juga rasa ketidakadilan. Walaupun kemudian itu ada potensi masalah baru ketika diberikan pada rumah, pada orang tua, bisa tidak tepat Persis sasaran pada ya? akhirnya gini, target untuk membuat masyarakat bergizi ini siapa sih targetnya? Harusnya kan masyarakat yang membutuhkan. Karena untuk apa memberikan makanan kepada orang-orang yang tidak membutuhkan? Oke, Dipaksakan bahkan ke sekolah-sekolah yang sekolah itu elit gitu, sekolah yang cukup mampu. baik. Akhirnya apa? Saya dengar cerita banyak makanan tuh terbuang sia-sia. Karena tidak dimakan. Dan Indonesia itu menempati salah satu negara tertinggi waste food, sampah makanan. Sama dengan- Saya terbayang dengan proyek MBG ini akan tercipta sampah makanan yang melonjak tinggi dan diiringi oleh misalnya ada plastik, styrofoam, yang lain-lain juga mengiringi itu. Oke, Jadi baik. akan ada dampak turunan penambahan sampah secara masif di mana-mana. Oke, baik. Itu yang juga kita Kita harus khawatirkan. khawatirkan. Oke, terakhir, libatkan semua pihak seperti BP POM, Pendidikan Daerah, Dinas Kesehatan, tokoh masyarakat, ahli gizi. Jika terjadi lagi, maka harus bertanggung jawab. Komentar dari Anda.
Ya pastilah itu wajib dilibatkan ya. Tidak dilibatkan di teknis distribusi di level dapur maupun di sekolah, tetapi dalam penyusunan sistem dan tata kelolanya gitu ya. Karena kita lihat semuanya dibikin secara tertutup, nggak pernah melibatkan masyarakat sipil, tidak pernah melibatkan stakeholder yang lain gitu. Nah, ketika semua ruang-ruang baik di level sistem maupun tata kelola itu dibikin secara tertutup, maka ruang-ruang itu yang membuat program ini menjadi gagal gitu. Oke, jadi pelibatan itu menurut Anda ya pelibatan pada tingkat SPPG-nya atau ya kemudian diturunkan lagi di sekolah saja kemudian untuk bisa itu. Mulai dari pembuatan sistem. Ini kan peraturannya bagaimana? Mari kita bicarakan bersama. Tata kelolanya model bagaimana? Apakah semua diserahkan kepada SPPG? Kalau ada keracunan semua tanggung jawab SPPG atau bagaimana? Itu mari dibicarakan semuanya. Peraturannya, juknisnya, pedomannya itu harus melibatkan publik untuk membicarakan. Sampai ke level sekolah, ya apa peran UKS? Apa peran guru di situ, apakah guru harus bersihin sampah MBK dan seterusnya, itu yang terjadi gitu. Maka ketika semua pihak diajak untuk bicara dan terlibat dalam penyusunan kebijakan, mereka akan berkontribusi dengan senang hati gitu. Meskipun katakanlah guru tidak mendapatkan insentif, tapi dia tahu perannya apa gitu. Saya tertarik ini Bu, singkat soal saja. struktur BGN ini dalam sistem pemerintahan kita. Dia sebetulnya lembaga apa nih? Yang kita tahu ini kan lembaga di bawah presiden kan. Kalau ia di lembaga bawah presiden, apakah ia boleh membuat sebuah kebijakan yang katakanlah misalnya dengan tidak melibatkan BPOM? Apalagi berkaitan dengan soal makanan yang di dalam struktur aturan kita, semua makanan yang diproduksi di Indonesia itu harus melalui pintu pengawasan BPOM gitu. Ini tiba-tiba diabaikan, hanya diandalkan SPPG yang di bawah kan, gitu. Nah itu satu. Apakah dia juga tidak bisa digugat oleh Menteri Kesehatan, misalnya gitu ya. Jadi ini BGN ini dibuat seperti super body yang hanya ia yang boleh tahu dan hanya ia yang boleh mengelola, dan kalau ada apa-apa dianggap tidak ada apa-apa gitu loh kira-kira. Itu biasanya Bang Rai dalam sejarah kita adalah penuh dengan korupsi. Biasanya begitu. Baik, kita handle Bapak. Kita akan jeda sejenak, masih ada segmen terakhir nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di Prime Plus.